Hai adik-adik, kembali lagi dengan RVC, Rekomendasi Populer Channel. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu pada tema 8 kelas 1 ya. Sekarang ke pembelajaran 3. Tentunya ini subtemanya adalah peristiwa siang dan malam. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu kita disuruh sini mengamati dengan membaca nyaring ya. Ingat, membaca nyaring itu adalah membaca yang jelas ya, artikulasi jelas, a, i, u, e, o, dan bisa dimengerti oleh pendengar ya. Oke, kita lihat ini. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Jadi Siti ini sudah diajarkan oleh ayahnya ya. Jadi siang hari dia mengajak teman-temannya untuk bermain sepeda. Karena udara di sana ada angin yang bertiup sepoi-sepoi ya. Jadi walaupun panas tetapi terasa nyaman kayak gitu ya. Sama seperti halnya itu di pinggir pantai, banyak angin ya, jadi udara panas pun tidak terasa ya. Sekarang kita lihat sini. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, menyengat ini artinya terlalu panas, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jadi kalau sudah panasnya terlalu menyengat ya, terlalu panas, jadi tidak baik untuk bermain di luar rumah. Jadi kalian lebih baik bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk ya, kalian bisa bermain di luar rumah. Nah, ini permainan apa yang dapat dilakukan di dalam rumah. Di dalam rumah itu banyak ya permainan. Kalau kalian zaman sekarang sih mungkin sering main game ya, tidak bermain bersama teman-teman, atau bermain game online bersama teman-teman kayak gitu. Tapi kalau zaman dahulu itu lebih seringlah aktivitas permainan yang berinteraksi langsung ya, tidak gunakan gadget. Sekarang kita lihat di sini ada awan. Awannya seperti ini, terasa panas, sehingga mereka ini, anggaplah si Udin ya, ini bermain di rumah. Mereka bermain mobil-mobilan ya ini. Sekarang udaranya sejuk ya, udaranya sejuk, dan ini mereka bermain di luar, ada bermain sepeda, bermain perosotan, dan ini ayunan ya kayak gitu. Bukan hanya tidak boleh bermain di luar itu karena cuaca panas ya, cuaca yang lagi hujan atau yang ada ekstrim lah ya, ada cuaca buruk lah ya, angin terlalu kencang, tidak bagus untuk di luar ya. Sekarang kita lihat ini. Di sini beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah, beri tanda bulat atau lingkaran ini ya untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Ini congklak ini bisa dilakukan di rumah, di dalam rumah, atau di luar ya. Ini tapi kondisinya mereka di luar, jadi kalian kasih tanda ini ya, karena permainan tanda ini bintang ya, karena dilakukan di luar rumah. Kemudian ini bermain bola ya, bola gasti sama di luar rumah. Ini bermain enggrang atau engkrak ya, bisa dari kayu atau bambu itu untuk berjalan. Ini dilakukan di luar rumah juga, kasih tanda ini. Dan ini dia bermain boneka, anggaplah Siti tadi, maka kasih tanda bulat ini ya di dalam rumah. Dan ini si Udinnya bermain apa ini, kartu ya, di dalam rumah juga, kasih bulat ini. Dan ini mereka bermain sepeda, dikasih bintang ini ya, itu. Sekarang Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan.
Di lapangan banyak anak-anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny. Nah, tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Benny. Nah, sekarang kita hitung tali layang-layang Udin. Ini layang-layang Udin dan ini layang-layang Benny. Yang berwarna ungu ini Udin, yang ini oranye kuning ini Benny ya. Cara menghitungnya kita masih belajar menggunakan yang manual ya, atau bukan yang resmi alat ukur. Tapi kita di sini belajarnya untuk menggunakan jengkal tangan, Jengkal tangan itu seperti ini ya. Nanti saya kasih videonya cara mengukurnya ya. Kenapa nih batuk nih? Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Nah, jengkal Udin ini ya, yang dikatakan jengkal Udin, belum tentu jengkal Benny ya, karena setiap jengkal seseorang itu berbeda ya, tergantung ukuran badannya juga ya. Sekarang panjang tali layang-layang Benny itu 20 jengkal Udin. Otomatis berarti lebih panjang lah layang-layang Benny karena dia 30 ya, dibanding dengan 20 jengkal ini. 20 jengkal ini lebih pendek, sedangkan 30 ini lebih panjang. Selisihnya ada 10 jengkal ya, karena 30 dikurang 20 itu 10. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Benny dengan jengkal tangan. Ini satu jengkal tangan nih ya, sedangkan ini satu depa. Depa itu dari tangan kiri ke tangan kanan. Kita lihat ini 1 sampai 29, ini 1 sampai 19. Sisinya ada 10. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Benny 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Benny ya. Tadi sudah kita jelaskan. Sekarang kalian adik-adik, jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Kenapa tidak baku atau tidak resmi ya? Ibaratnya itu tidak menggunakan satuan alat ukur yang pasti ya, kayak yang ini, yang murni ada 1, 2, 3 kayak gitu, ada angka-angkanya. Tapi ini adalah satuan alat ukur yang manual atau biasa ya. Tidak ada meter kayak gitu. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil. Jadi gunakan alat ya, pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain ya. Ingat tadi kata kuncinya, setiap orang kalau menggunakan jengkal atau langkah kaki seseorang belum tentu sama setiap seseorang ya. Misalnya si Budi dengan si ini Udin belum tentu sama, karena ukuran badan mereka, tinggi badan mereka itu berbeda ukurannya ya. Jengkal tangan, jengkal kaki, ini langkah kaki itu berbeda. Kalau pensil kalau belum digunakan mungkin ukurannya sama ya, pulpen juga sama mungkin. Kalau yang lain, apalagi gunakan alat ini badan ya, anggota badan untuk mengukur kayak jengkal tangan, itu pasti berbeda. Sekarang hitunglah benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini ya. Ini apa nih? Ikat pinggang ya. Nah, ikat pinggangmu. Panjang ikat pinggangmu berapa pensil? Jadi kalian itu gunakan pensil. Cara menggunakan pensil atau pulpen ini seperti ini. Ini saya kasihkan video ya. Ini satu. Kayaknya sudah balik, ini 2. Sip. 3. Oke. Nah, sudah itu kalau jengkal tangan kayak gini
Yang mengukur penggaris kayu ini gunakan jengkal tangan. Caranya seperti ini ya, jengkal tangan ini, kemudian nah itu ya caranya. Ada berapa jengkal tangan itu kalian gunakan jengkal tangan kalian sendiri, pensil kalian sendiri, pasti dapat hasilnya. Dan setiap orang atau kalian itu berbeda ya. Kalau ada ukuran yang besar, jengkal tangannya berbeda pasti. Bisa tidak pas berapa jengkal tangan, bisa jengkal tangan ukuran Mister ini 5 jengkal setengah ya, tidak pas ya jengkal tangannya, atau 5 jengkal 3 jari, 5 jengkal 2 jari ya, itu ya. Tidak selalu pas ya. Sekarang tongkat pramuka ini ya. Ini berapa panjang tongkat pramuka? Katanya panjang tongkat pramuka gunakan pulpen. Nah, sama seperti tadi, berapa pulpen? Tongkat pramuka menggunakan jengkalmu. Nah, berapa jari apa jengkal tanganmu itu berapa ya? Ini gambar apa ya, kok hitam ya? Oke, sebentar, kita lihat dulu deh. Gambar 8 ya. Oke. Makanya nanti dia Bentar, kita lihat dulu itu gambar apa ya. Oh, 6 ya. Pelajaran 6 ya. Ini dia. Oke. Nah, kelewatan. Nah, ini dia. Berapa panjang lengan kirimu? Oh, ini lengan kiri ya. Lengan kiri gunakan jengkal tangan. Berarti kalian harus menghitungnya menggunakan tangan yang satu, tangan jengkal tangan kanan ya kalau untuk menghitung jengkal tangan kiri. Sedangkan untuk menghitung jengkal tangan kanan kalian harus menggunakan jengkal tangan kiri, ya itu kebalikannya. Ini tangan kiri, dia menghitungnya gunakan jengkal tangan kanan. Berapa jengkal itu ya. Kemudian gunakan pulpen kalian juga ya. Sekarang berapa tali sepatu, kalian jadi ambil tali sepatu, kalian hitung menggunakan jengkal kalian. Kemudian kalian hitung juga menggunakan pulpen ya. Korek api, ini korek api, jadi berapa korek api untuk sampai ke sini kayak gitu. Oke, hitung ya. Oke, sekarang kita kembali ke wood ya. Kenapa saya ke wood? Karena ini bisa saya tulis kalau saya sudah pindahkan ke wood ya itu. Kalau ke tempat tadi tidak bisa ditulis, itu bentuk PDF. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku ya. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya ya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukur ya. Ingat, ini satuan tidak baku ya. Kenapa tidak baku? Karena dia tidak memiliki ukuran angkanya ya. Ada 1, 2, 3 berapa meter, berapa ini kan, berapa sentimeter kayak itu nggak ada. Makanya dia tidak baku ya. Untuk menghitung yang tepat kalian lebih baik menggunakan alat ukur yang baku ya, seperti yang alat ukur meter tadi, sentimeter, kayak alat ukur mistar itu alat ukur ini ya, baku ya.
Sekarang kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal, mulai dari yang paling panjang. Tadi ada tongkat, ada ikat pinggang, ada tali sepatu, ada lengan tangan. Ya, ikat pinggang yang paling panjang katanya. Ikat pinggang. Kedua mungkin tongkat ya. Yang paling panjang ini tongkat ada berapa? Ada berapa jengkal ya? Gak tahu tuh tongkat berapa jengkal. Kalian hitung sendiri jengkal tangan kalian ya. Kemudian tadi ada apa lagi ya? Ini ya, penggaris. Sudah itu lengan ya. Ini tongkat pramuka ya. Garis lengan kiri dan tali sepatu. Ini antara penggaris dengan lengan kiri ini kayaknya lengan kiri dulu deh, dari penggaris ini. Lengan dulu deh yang lebih panjang. Lengan kiri tadi, baru penggaris. So, kalian tulis berapa jengkal tadi ya. Terus mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Ya, jadi adil sama teman-teman ini, kalau seandainya kalian jadi ketua kelas itu harus adil ya, atau jadi sekretaris ya, atau dikasih amanat sama bu guru, pak guru, kalian harus hadir pada teman-teman. Jangan yang kalian tidak senangi, kalian tidak adil ya. Jangan. Misalnya ada ini ya, dikasih tugas dari guru kayak gitu ya, kalian diwajibkan menyampaikan pada teman-teman kalian sebagai selaku ketua kelas. Maka kalian menyampaikan pada teman-teman kalian saja yang kalian sukai atau senangi, sedangkan yang tidak disampaikan jangan, tapi harus adil, seluruhnya harus kalian sampaikan. Tugas dari guru itu ya, itu. Kemudian selalu berbuat baik pada sesama. Nah, bersenambungan dengan yang tadi ya adik-adik. Jadi kalian itu harus berbuat baik. Dengan kalian memberitahu itu artinya kalian sudah berbuat adil dan berbuat baik ya, tidak benci, tidak jahat pada orang ya. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, warna putihnya melambangkan kebenaran. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ditulisnya kok hitam ya. Susah ya. Ditulis ini kelihatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya yang jadi pemimpin harus adil itu untuk rakyat Indonesia. Begitu juga kalian jadi ketua kelas harus adil untuk teman-teman ya. Apakah lambang kelima Pancasila? Yaitu kapas dan padi ya. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, ini tulis dulu. Kapas dan padi. Ya, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Itu tadi sikap adil ya. Sikap apa yang harus kita lakukan, yaitu bersikap adil, tidak pilih-pilih atau pandang bulu
Ini ngerti nggak ya kalian, padang bulu itu ya ibaratnya ada diprioritaskan ya, misalnya teman ini yang baik sering memberikan makanan, maka yang ini harus yang saya kasih ini laporan tadi. Misalnya ada tugas dari guru kan, jadi kalian kasih tugasnya itu kasih tahu sama teman-teman yang kalian yang sering beri kalian makanan, nggak itu yang baik sama kalian, tidak kayak gitu ya. Jadi kalian harus adil semua pada teman-teman, jadi bersikap adil ya, sikap yang harus sesuai. Sikap yang harus kalian lakukan itu adalah bersikap adil ya, sesuai dengan Pancasila ya. Oke. Ini kosong untuk kegiatan menggunting. Ini ada gambar ini gambar logo sila kelima tadi ya, kapas dan padi. Jadi kalian ini disuruh ini mungkin ya, disuruh menggunting ini dan menyatukan sehingga bisa menjadi kapas dan padi. Ini di bawah nih, ini nggak bisa di ini ya. Bentar ya, ini bisa nggak? Cucu. Bisa. Kecilin dulu deh. Nih. Nah, ini saya bagi 4 nih. Tunggu deh, ini kan ada 4 nih, copy dulu. Kok ini copy lagi deh, 2 4 ini kita potong dulu. Kita ambil yang ini paling atas nih. Oke. Kemudian kita ambil untuk yang di tengah. Ambilin dulu deh. Potong lagi. Mana ya? Ini deh kayaknya. Ini ukurannya nggak sama. Sebentar ya, kayaknya di sini dulu deh. Ukurannya jangan saya panjangin, jadi memang ukuran murni ini tadi. Oke, biar ini sama.
kemudian kita ambil satu lagi sini. Ini sudah kan, kita ambil yang ini dulu deh. Mana nih? Kayak gini ya. Ini puter deh. Mana putarannya? Nah ini. Nah kayak gitu. Sedikit lagi. Kita sambung. Oh belum apa? Ininya. Nah kayak gitu. Sweet. Nah kor. Kayak itu ya. Dan gimana? Ini terakhir ini ya, belum ya? Oke. Oke. Ini puter ini. Kayak gini. Oke. Ini kabel dah. Nah kayak gini. Mikro nih. Kayak gitu. Oh, ini. Kayak gitu ya. Jadi kayak gini gambarnya, jadi yang pas itu. Ini padi, ini kapas ya. Kurang agak pas tapi sudah lumayan. Jadi kalian menyatukannya kayak gini. Oke. Nah, kotak tempat menempelkan gambar acak tadi. Jadi kalian letakkan di sini ya. Ya, kemudian di sini ada diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan ayah, ibu, saudara, teman. Sikap adil yang ayah lakukan itu misalnya memberikan uang jajan ya kepada kamu, dikasih uang jajan dari ayahmu sama saudaramu kayak gitu ya, dikasihnya di misalnya saudara atau saudari perempuan kalian, laki-laki kalian itu dikasih 5.000 dan kalian dikasih 5.000 kayak gitu dari ayah kalian sama. Jadi rata ya, memberikan uang jajan yang jumlahnya sama, sama besar, nah atau sama kecil kayak itu ya, sama aja kayak itu, sama besar atau sama kecil. Ibu, sikap adil yang pernah dilakukan ya, sikap adil yang pernah dilakukan ibu misalnya, nah kok besar ya,
Masih sudah dulu ya. Oke, biasanya ibu ini sikap adilnya bekal makanan ya, memberikan bekal makanan yang sama, berikan bekal makanan yang sama kayak gitu, sama isinya sama, ukurannya sama, makanannya misalnya telur dadar, kalian telur dadar dan saudari kalian sama telur dadar kayak gitu sama, jadi tidak dibeda-bedakan. Saudara kalian juga sikap adil saudara kalian, yaitu kita kecilkan lagi deh. Dalam bermain, misalnya kalian bermain bermain game lah, bermain bola ya, dia jadi wasitnya saudara kalian atau teman kalian ya, tidak sikap membedakan teman dan saudara dalam sebuah permainan. Jadi tidak membedakan, oh ini saudara saya maka dia harus menang kayak gitu, tidak. Dia bersikap adil ya. Kalau yang kalah ya memang kalah harus, dan kalau menang ya harus didukung kayak gitu ya. Tidak di ini membela yang kalah atau yang menang ya, bersikap adil. Begitu juga dengan teman kalian, misalnya di sini ya sikapnya. Nah ini kenapa sih bisa? Misalnya sikap teman kalian ini tidak membela yang salah maupun yang benar, tapi melihat tidak membela salah satu deh, tidak membela salah satu teman kalau terjadi perkelahian atau ada teman kalian berkelahi ya, kalian tidak boleh membela salah satu teman kalian. Mungkin ada teman, ini teman akrab saya, kalian harus bela, tidak kayak gitu ya. Tidak boleh membela salah satu teman dalam kayak gitu, tetapi kalian tidak membela salah satu teman kalau terjadi perkelahian, tetapi melihat kita lihat dulu kronologisnya ya, melihat cerita awal dan akhir kenapa bisa berkelahi dan menentukan yang salah atau yang benar. Kalau memang sama-sama salah ya harus dihukum semuanya kayak gitu ya, maka kalian harus adil kayak gitu, tidak boleh memihak salah satu. Nah, ini nggak kelihatan ya Gibson ya, pokoknya kayak gitu ya. Tidak boleh memihak salah ya, mana yang benar mana yang salah kayak itu, sebelum kalian mengetahui ceritanya bagaimana sih kayak gitu, kenapa bisa berkelahi. Kalau sudah tahu ceritanya, kita bisa menentukan, oh ini yang benar ini yang salah, atau sama-sama salah sebenarnya mereka ini. Nah maka gitu kita tidak boleh memihak ya. Oke, itu saja. Selamat belajar, nanti sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya atau di tema yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.